Di situ posisi aku teh kesurupan terus selama 2 hari. Gak berhenti pun ya, berhenti sebentar, jadi lagi gitu. Bener-bener wah dipegang ini kayak udahlah, kayak aku teh di situ kayak ya udah, mungkin aku teh sampai di sini, mungkin hidup aku teh gitu kan. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ngobrol Mistis. Jadi kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Jadi tamu kali ini mempunyai banyak pengalaman ya. Pengalaman Pengalaman mistis. mistis ya, luar biasa. Boleh perkenalan dulu siapa namanya? Nama saya Riva Biasa dipanggilnya? Cipa. Oh, Cipa. Nanti kita dengerin langsung, tapi sebelum ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi dulu narasumber ini kan deketan sama kita rumahnya, jadi hanya beberapa meter gitu kan ya. Dulu Riva tinggal di sini, terus sekarang udah pindah ya ke Tasik. Sebenarnya tuh ceritanya tuh kayak gimana sih Cipa awalnya? Karena kan kemarin kan kejadian di sini kan Cipa sama Teteh kan kesurupan, terus sadar lagi, kesurupan, sadar lagi. Itu kan itu tuh hampir tiap hari lah gitu ya intervalnya. Nah jadi awalnya tuh gimana gitu? Kok bisa sampai kayak gitu? Nah, awal mulanya aku belum pernah ngerasain yang namanya kesurupan, ngeliat hal-hal mistis, bukan anak indigo lah gitu. Nah, terus ya awal-awal tuh aku kan lulus SMP, awal mulanya tuh. Nah, terus liburan di rumah nenek gitu. Nah, setelah itu ada yang bilang kalau misalnya keluarga aku itu kena santet. Tapi sih sebenarnya bukan santet untuk aku dan kakak aku, tapi imbasnya malah ke keluarga aku gitu, kenanya gitu. Jadi tujuannya mah bukan ke pribadi Siva gitu. Iya, tapi malah jadi imbasnya ke aku sama kakak gitu. Dan akhirnya kita orang tua juga ngobatin gitu, kayak kenapa gitu sering kesurupan gitu, terus sering terjadi keanehan. Nah, awal mulanya pertama-tama tuh ada suara perempuan pas sore-sore lagi main gitu sama kakak. Terus akhirnya saya kabur. Terus emang orang tua juga niat awalnya ngeruqyah. Nah, terus setelah pertama-tama tuh di ruqyah kakak dulu yang kesurupan. Nah, saya emang nggak ngerasa nggak ngerasa aneh gitu awal-awal. Tapi setelah pas di ruqyah selesai di rumah nenek di Tasik. Nah, pas di rumah nenek tiba-tiba kayak panas badan, panas seluruh tubuh. Terus pengen juga ketemu sama ayah gitu, pengen ketemu. Nah, terus ibu tuh kayak kenapa gitu pengen ketemu sama ayah terus gitu kan. Terus kayak ya nggak tahu gitu, pengen ketemu gitu kan. Terus akhirnya ibu nelpon ayah kayak ya mau apa gitu kan, mau ketemu mau apa, ya nggak tahu pengen ketemu gitu kan. Terus tiba-tiba dari situ kesurupan gitulah, nangis biasa gitu. Nah, setelah kesurupan itu kayak ya orang-orang kan panik mungkin ya, orang-orang kenapa gitu kan. Terus ibu juga panik, semua panik. Akhirnya nenek ngajak untuk ngaji bareng-bareng. Nah, terus kita ngaji bareng-bareng, ternyata makin suasananya panas, semuanya kayak dibakar gitu semuanya tuh. Nah, terus udah kayak gitu kita
berdoa terus, tiba-tiba ada suara banyak orang ngaji. Di rumah teh. Karena kata ya mungkin kalau di sana ada yang dari leluhur mungkin ya, aku juga sih nggak tahu. Terus banyak orang yang ngaji gitu. Pas dilihat, tiba-tiba kayak pas dilihat tuh kayak banyak orang, kayak orang ngaji gitu semua di luar. Terus akhirnya teh badan semuanya teh panas. Tiba-tiba kakak ikut kesurupan juga. Terus akhirnya nenek semua, emang yang dan lain sebagainya ngaji, terus ngaji, pokoknya orang ya ibu juga gimana caranya gitu kan biar aku juga sadar, kakak sadar. Terus kita ngaji bareng, berdoa bareng. Akhirnya setelah nelfon juga ke ayah, akhirnya udah bisa tenang, udah bisa sadar gitu. Nah terus pas pagi-paginya duduk tuh di depan rumah nenek. Terus ditanya sama ibu, kenapa tadi malam, kenapa kok bisa kayak gitu, kerasanya gimana, panas gitu, kayak apa ya namanya, nggak enak gitu, nggak enak, suasananya benar-benar nggak enak. Terus tiba-tiba aku teh kepikiran lagi gitu sama ayah, kayak pengen ketemu gitu, kayak pengen ketemu sama ayah, nggak tahu kenapa pengen ketemu sama ayah. Terus tiba-tiba ibu bilang, tunggu, ayah lagi di jalan, kan Bandung Tasik kan jauh, nggak secepat itulah gitu, harus sabar, harus banyak sabar. Terus akhirnya aku bilang, gak tahu perasaan pengen ketemu sama ayah. Terus ibu bilang, banyak berdoa, istighfar, banyak berdoa, pasti kuat. Terus akhirnya pindahlah ke meja makan, ke ruang makan. Terus ya ditawarin makan. Terus emang juga sebelum kejadian ini nenek kan masak banyak, kayak nasi banyak. Aku teh kan ya makan nasi sih biasalah gitu ya, tapi ini kok emang nenek teh awal-awal ngelihat kenapa cucu saya nggak wajar makannya, kayak porsinya teh kuli banget gitu. banyak gitu banget gitu kan. Terus akhirnya nenek pas lihat, oh kayaknya emang udah aneh-aneh dari awal, emang udah aneh-aneh gitu, ini teh emang cucu saya emang udah aneh gitu. Terus akhirnya udah gitu nenek nawarin kayak, mau makan gak? Aku bilang enggak enak makan kan. Terus udah kayak gitu, ya nenek teh ngomong lah gitu ke ibu, kayak emang udah gak wajar dari awal, cina katanya teh gitu. Terus akhirnya aku teh keinget lagi sama ayah, nangis lagi, kesurupan lagi. Ibu panik lagi tuh. Terus udah gitu panik. Akhirnya manggil saudara. Terus ya ditanya kenapa, katanya teh kenapa, ya pengen ke ayah. Terus tiba-tiba nyebut nama ya asli ayah gitu kan. Ya urang teh cenah katanya, urang teh pengen papanggi cenah jeung si Ita cenah ya bapak saya. Terus dah kayak itu teh, terus kata saudara saya bilang, katanya teh ya mau apa, ketemu sama dia mau apa, ya saya pengen ketemu sama dia gitu kan, ada masalah lah gitu kan. Nah terus akhirnya saudara teh kayak ya tunggu sebentar nanti juga datang. Akhirnya nggak lama dari itu ayah datang, aku posisinya udah kesurupan parah gitu kan, udah nangis udah sampai gelesek gitu. Akhirnya ayah datang terus bilang, maneh kunaon pengen papangi wajeng urang cenah kata teh gitu. Ya karena ayah juga meren nafsu lah gitu kan, kayak ini kenapa gitu kan bisa kayak gini. Nah terus akhirnya apa sih namanya teh ya, ayah kayak ngomong kayak gitu. Terus ibu bilang kayak jangan digituin, lemesin katanya gitu. Akhirnya ayah kayak langsung ya kenapa deh cenah langsung gitu kan. Nah terus pas ngebalik ada foto ayah sama ibu kan di ruang itu tuh, di ruang tamu, foto sama ayah sama ibu waktu pas nikahan. Akhirnya saya tunjuk ke ayah gitu kan, saya tunjuk ke ayah. Tiba-tiba saya ngelihat almarhum nenek. Terus saya ngelihat almarhum nenek lagi senyum gitu. Terus ya saya bilang itu nenek gitu kan. Terus kata ibu bilang, mana nggak ada nenek katanya gitu. Terus akhirnya saya bilang ya itu di situ ada nenek. Terus udah cina jangan dilihat katanya gitu. Akhirnya nenek juga nenek ya dari ibu langsung nyopot fotonya, ditaro.
fotonya nggak dipajang lagi, ditaruh di ini kan. Nah terus akhirnya saya dibawa sama saudara saya naik mobil. Tiba-tiba pas di mobil berontak lah. Tah di mobil teh kerasa lagi sakit banget badan. Terus juga kerasa kayak ditusuk-tusuk, apa sih yang mual juga gitu kan. Nah terus akhirnya sering ngeluarin lidah. Nah terus ayah bilang, wah maneh ular nu basa di imahnya cenah, nu basa ku urang di ningali tapi ngehilang lagi gitu kan. Ayah tuh sebelumnya katanya ngeliat dulu ular. Setelah yang malam aku telepon pengen ketemu ayah, pertama kali kesurupan di Bandung apa di Bandung. Oh di Bandung. Ayah ngeliat ular hitam katanya. Terus pas mau dipukul udah nggak ada. Jadi pas kan ngebalik tuh mau ngambil sapu, pas balik lagi gini udah nggak ada katanya teh. Nah terus akhirnya ayah ngomong gitulah pas posisi aku lagi kesurupan di mobil. Terus dia ketawa sambil ngeluarin lidahnya. Nah terus udah kayak gitu akhirnya langsung ayah bilang kayak udah jangan ke anak saya, mending ke saya aja katanya teh gitu. Ya mungkin ayah fisiknya kuat gitu kan. Nah, terus udah kayak gitu akhirnya aku dibawalah ke rumah saudara. Di situ posisi aku teh kesurupan terus kesurupan terus selama 2 hari. Gak berhenti pun ya, berhenti sebentar jadi lagi gitu. Karena ya ada yang nolongin, jadi lagi terus berulang kali kayak gitu sampai 2 hari. Gak bisa makan, gak bisa apapun. Setiap kali dikasih minum, setiap kali dikasih makan tetap keluar lagi. Gak bisa dikasih masukkan makan. Nah, setelah itu diruqyah lagi. Ternyata masih tetap harus diruqyah terus-terusan. Tapi sedangkan fisik aku udah gak kuat. Karena dari benturan pas kesurupan gitu kan. Terus akhirnya adalah dari salah satu tempat di Tasik ada yang nolongin lah gitu. Terus dia tuh kayak yang ngasih kayak kertas gitu. Nah kertas tuh isinya teh kayak Arab gitu dan kayak botol kecil gitulah. Terus di dalamnya teh ada kayak cairan warna kuning sama si kertas yang Arab itu. Disuruh dimandiin, terus dikasih bacaan Al-Fatihah, terus apalagi lah gitu. Nah terus akhirnya aku mandilah gitu kan. Saking pengen sembuh gitu, kayak udah capek banget. Terus akhirnya kayak ya udahlah, akhirnya aku mandilah gitu. Pas mau mandi kayak aduh yakin gak ya ini kayak bener maksudnya gak caranya sih? gitu ya gitu. Gitu ini aku bener gak sih, ya Allah aku bener gak sih, ini aku ngelakuin kayak gini bener gak gitu. Terus kayak ya udahlah, pas aku mau mandi gini aku hirup kok wanginya aneh gitu, kayak parfum tapi bukan parfum gitu, kayak wah beda banget gitu. Pas aku ini tuh kayak gak yakin gitu, tapi gimana kalau nggak dimandiin gitu kan, takutnya kan dia datang lagi gitu. Datang lagi terus takutnya dia juga tahu ya ini orang nggak dimandiin gitu airnya gitu kan. Aduh gimana gitu, kayak udahlah akhirnya aku mandi itu kok rasanya panas banget ke badan, panas banget. Terus juga kan emang karena ada luka-luka bekas kesurupan ular yang kemarinnya sakit, panas, semua panas. Terus akhirnya ya udahlah banyak berdoa gitu kan, mandi. Tah selesai mandi, akhirnya udah bisa tuh makan, udah bisa minum, udah bisa segala. Nah akhirnya ibu bilang sok sekarang udah agak enakan. Sebenarnya sih gak enakan sih, biasa aja, kayak cuman penahan doang sebenarnya. Cuman karena kasihan juga ngelihat orang tua kan, takutnya kok gini ya, terus gitu. Khawatir. Akhirnya bilang ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, udah agak enakan. Tapi dibalik itu sebenarnya nggak ada sama sekali ngurangin rasa sakit atau gimana gitu. Yang aku rasain masih tetap panas, badan aku panas, terus dada sakit, sesek gitu kan. Terus akhirnya sholat maghrib kita ngaji bareng.
setelah ngaji bareng kita ngobrol bareng lah gitu sama keluarga, banyak ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, bercanda-canda gitu kan. Tiba-tiba dari situ kesurupan lagi. Kesurupan lagi. Nah kesurupannya tuh katanya ada jin kembar gitu, kayak hantu kembar gitu. Nah, gitu tuh kira-kira dimandiin itu bukan apa? Gak tahu sih. Atau memang kiriman yang dari si santet itu? Kayaknya gak tahu dari kiriman, gak tahu dari yang itu, gak tahu sih aku juga. Cuman yang pasti itu kembar yang masuk ke aku, tapi yang satu masuk ke saya, yang satu masuk ke kakak. Jadi bareng kesurupannya bareng. Aku kan sama kakak kalau misalnya disatuin lagi kesurupan gitu jadi berantem. Jadi wah gitu ya, berantem gitu. Terus akhirnya dipisah lah. Aku di sana, kakak di ruang yang tadi kan. Akhirnya kakak dibersihin lagi sama yang orang yang tadi tuh, dibersihin lagi. Terus aku nggak kuat, akhirnya diruqyah, dipegang tangan kaki semua dipegang. Terus kayak dipijit gitu si kakinya tuh, itu rasanya kayak diinin sama pisau, dibeset-beset gitu, pokoknya sakit banget. Sampai aku bilang udah gak kuat, udah gak tahan banget gitu, kayak rasanya tuh bener-bener sakit banget gitu kan. Terus akhirnya tangan, terus belum di perut kan, di bagian perut juga sama. Terus akhirnya kayak udah gak kuat, ibu udah gak kuat gitu kan, kayak aku udah gak kuat banget gitu, kayak udah sakit banget ini, udah gak kuat. Terus kata ibu, kuat deh, kuat, bisa ada, bisa, sambil ibu juga nangis. Aku juga kayak aku nggak bisa kayak gini terus ngeliat orang tua aku nangis terus kan gitu, kasihan juga, aku juga tetap harus bertahan hidup gitu kan. Akhirnya ibu bilang, adek kuat, cenah adek bisa, cenah mate gitu. Terus akhirnya pas aku balik gini ngeliat kakak, dia udah lidah udah kayak kayak ngelel gitu, terus matanya belotot, kayak langsung gitulah, pokoknya kayak kayang gitu, kayak kayang gitu. Terus pas aku lihat gitu, wah itu udah kayak buyar semua, langsung benar-benar dipegang ini, kayak udahlah, kayak aku teh di situ kayak ya udah, mungkin aku teh sampai di sini, mungkin hidup aku teh gitu kan. Terus sempat punya pikiran gitu? Iya, karena saking sakit banget gitu, kayak benar-benar sakit banget gitu, panas terus sesek, kayak benar-benar sakit. Terus akhirnya sadar, akhirnya sadar, aku juga ya sadar, terus ngerasa emang sakit banget. Terus aku bilang, Bu, sakit gitu kan. Terus kata yang orang ngerukiain bilang, sebenarnya itu bukan kamu yang ngerasain sakit, tapi hantunya. Padahal emang aku yang ngerasain sakit gitu kan. Fisik ya. Karena kan itu ditekan banget gitu kan. Terus akhirnya kayak udah gak kuat aku teh. Terus akhirnya setelah itu orang pesuruh itulah yang dipanggil sama saudara saya itu, akhirnya mereka pergi, saudara saya om, terus teh ayah, terus yang orang itu pergi ke Bandung. Aku juga nggak tahu, pokoknya ada sesuatu yang harus diberesin katanya di Bandung. Nah terus akhirnya setelah itu ke Bandung, saya kan di rumah saudara kan, masih di Tasik sama kakak. Itu posisi emang benar-benar panas banget, tapi kan aku harus tetap nahan gitu kan, nggak boleh langsung los gitu. Karena kalau langsung los capek ke fisik juga capek, terus kasihan juga ngelihat orang tua kan. Akhirnya ayah pergi ke Bandung semua. Nah terus katanya di Bandung kayak nanam kayak gak tahu sih, kayak mungkin kayak tulisan lagi lah gitu. Katanya disuruh ditanam. Nah terus ditanam di depan rumah. Nah setelah awalnya tuh dibersihin dulu katanya rumahnya. Setelah dibersihin rumahnya, terus ditanamlah si benda itu yang di botol kecil itu di depan rumah. Nah setelah itu setelah ditanam, setelah udah ditutup rapi, udah ditanam, tiba-tiba lagi ngobrol gitu, mungkin ya ayah teh lagi pada biasalah ngobrol-ngobrol biasa, capek gitu mungkin kan. Terus tiba-tiba pas lagi duduk-duduk biasa bercanda-canda, tiba-tiba langsung ada suara Kunti.
Di sini yang di Bandung. Langsung suara kunti. Akhirnya ayah semua langsung kabur, pergi lagi ke Tasik. Pergi lagi ke Tasik karena nggak dengar suara kunti itu setelah ditanam. Itu. Nah setelah itu pergilah ke Tasik ayah tuh, sampai ayah panik kayak baru pertama kali ngedenger suara kunti. Terus udah kayak gitu akhirnya inilah apa namanya teh ke Tasik, nyampe Tasik udah kesurupan lagi aku. Jadi lagi gitu, tapi ya jadinya ular, kunti yang kayak gitulah, terus sama yang si kembar itu. Nah setelah itu akhirnya dibersihin lagi, aku juga nggak tahu lah, pokoknya dipegang lagi tangannya semua karena biar aku nggak berontak kan. Kalau misalnya aku kayak gitu kan pasti berontak, ngelawan gitu kan. Akhirnya dibersihin lagi semua sampai wah bener-bener gitu kan, bener-bener sakit banget lagi gitu kan, sampai biru-biru lecet gitu kan semua. Terus akhirnya setelah itu setelah sadar kita berdoa bareng-bareng, baca Al-Quran bareng-bareng. Setelah itu akhirnya sadar. Nah, setelah itu udah, terus kita paginya ada saudara yang jenguk. Nah terus pas ada saudara yang jenguk, biasalah nanya kabar kenapa gitu kan bisa sampai kayak gini. Aku kan posisi malu ya, kayak sebenarnya aku juga nggak mau kayak gini gitu. Terus udah kayak gitu aku tuh kayak kepikiran, kenapa ya aku kok bisa kayak gini, kenapa yang biasanya aku sering lihat di YouTube gitu kok jadi aku yang ngalamin gitu kan. Terus akhirnya udah kayak gitu kita ngobrol-ngobrol biasa, aku sambil kayak mikir-mikir, terus ibu bilang jangan ngelamun katanya teh gitu, jangan ngelamun, banyak istighfar katanya teh gitu. Terus aku kayak wah sesek lagi nih, udah gak enak lagi. Akhirnya aku baca lah istighfar, terus ya banyak berdoa gitu kan, gimana caranya biar aku nggak lost lagi, nggak masuk lagi ya. Terus akhirnya aku setelah saudaraku itu pulang ngejenguk aku tuh jadi lagi. Setelah itu tuh jadi udah lagi. Nggak bisa nahan. Udah gak bisa nahan karena kata orang yang itu yang bisa, katanya itu kayak udah ngantri gitu, saking banyak banget. Terus akhirnya kesurupan lagi lah, kakak aku juga kesurupan karena aku sama kakak aku tuh kayak sampai dibilang kayak kembar. Kembar maksudnya bukan kembar kita kembar muka sama atau lahiran sama, bukan, tapi misalnya kakak kesurupan pasti aku juga. Kalau misalnya posisi kita deketin, terus kalau misalnya kita deketan juga pasti kita berantem jatuhnya. Tapi mungkin berantemnya bukan berantem bukan fisik gitu ya gitu, paling teriak-teriak lah atau nunjuk-nunjuk gitu kan. Nah terus udah kayak gitu akhirnya banyak yang bilang aku sama kakakku tuh kayak kembar. Nah terus setelah itu kita sering dipisahin lah. Kalau misalnya kita kesurupan pasti kita dipisahin gitu kan. Kesurupan lagi, sadar lagi. Tapi setelah sering diruqyah, sering ya mungkin juga orang tua juga minta tolong, aku juga sedikit bisa sadar. Setelah itu aku pulanglah ke rumah nenek lagi. Nah di rumah nenek aku tuh nggak ngerasain apa-apa, tapi tiba-tiba setelah ayah pulang lagi ke Bandung, tiba-tiba nggak enak banget. Nah terus posisinya kan aku mau daftar SMA waktu itu. Nah ibu juga kan harus pulang ke Bandung karena harus ngurus aku daftar SMA. Terus posisi aku kan belum bisa ke Bandung karena takutnya aku malah jadi kesurupan di jalan gitu kan. Akhirnya aku ditinggal lah, ibu sama ayah kan pada ke Bandung semua. Aku kesurupan. Nah kesurupan tuh langsung orang-orang kayak spontan kayak itu kakaknya suruh ke sana. Tapi ya namanya juga kakak gitu kan, ngelihat adek kayak aduh ada aku kasihan gitu kan kesurupan. Pasti kan ada rasa pengen ngenolong mungkin kan dia. Tapi kata nenek udah kesana. Akhirnya dia dibawalah ke tempat gitu kan sama adek juga. Dibawa mereka berdua ke rumah lain gitu kan, biar nggak barengan. Nah setelah itu aku jadi lagi kesurupan lagi sampai benar-benar orang-orang nggak bisa nahan, ngebanting gitu kan. Aku ngebanting
ya tangan orang lah gimana gitu kan, sampai mukul, sampai najong gitu kan. Terus akhirnya kakakku teh ya mungkin juga namanya juga kakak gitu kan, punya rasa kasihan gitu sama adek, pengen lihat adek. Akhirnya dia nyusul ke aku. Nah setelah nyusul ke aku, kakakku bilang apa sih namanya tuh, kayak pengen lihat katanya tuh gitu. Tapi emang aku bilang jangan, nanti aja katanya gitu. Tapi ya mungkin dia juga udah ke bawah suasana juga, jadi dia juga kesurupan lagi, berdua lagi kesurupannya. Terus kita juga ya disadarin lagi lah sama saudara gitu kan, ya baik kita baca gitu kan, akhirnya sadar. Setelah itu sadar udah setelah sadar terus nenek juga nelpon ke ibu. Terus ibu bilang kayak udah jangan mikirin sekolah, kata ibu. Nah ibu udah ya maksudnya udah usahain lah di sini katanya, biar kamu juga langsung masuk lah gitu, nggak usah mikirin sekolah, udah sok fokus aja. Terus ya ibu kan bilang jangan banyak pikiran lah gitu kan, karena kalau misalnya banyak pikiran kan pasti takutnya loss lagi gitu kan. Nah terus akhirnya ya udahlah, aku kayak banyak berdoa gitu kan, banyak ini gitu, banyak baca Al-Quran lah gitu. Nah setelah itu akhirnya membaik. Ibu bilang mau pulang ke Bandung nggak sekarang, udah kuat gitu kan. Ya udahlah, kita akhirnya pulang ke Bandung baik-baik aja gitu. Nah setelah pulang ke Bandung, akhirnya nggak ada sesuatu yang hal aneh apapun gitu. Tapi kita kan jadi parno ya, jadi kayak takut untuk tidur sendiri. Nah akhirnya kan kita tidur bareng lah sekeluarga di ruang tamu. Setelah itu aku ngelihat kayak ada kayak ada laki-laki gitu. Kan posisi gelap tuh, kita kan tidur bareng gitu kan. Posisi gelap, lampu dimatiin. Terus di ruang TV tuh kan dinyalain. Kayak ada yang lagi ngelongok gitu, laki-laki gitu kan. Aku tuh kayak langsung apa nih gitu kan, kayak ini nggak salah lihat gitu kan, kayak ini nggak salah gitu kan, karena posisi aku emang nggak sama sekali belum pernah ngelihat hal mistis atau misalnya apapun kayak makhluk itu gaib gitu ya, belum pernah gitu sama sekali. Terus akhirnya pagi-paginya aku ceritalah ke ibu gitu kan apa yang terjadi malam itu. Akhirnya aku cerita ke ibu, posisi ada kakak di situ. Terus aku cerita, Bu, tadi malam ngelihat ada kayak laki-laki nongol. Terus ibu bilang, hah siapa gitu kan. Akhirnya kakak nyaut gitu kayak, iya aku juga ngelihat katanya gitu. Tapi ya mungkin posisinya nggak bareng gitu kan. Terus aku kayak, seriusan aku bisa lihat gitu kan, kayak nggak mungkin gitu kan. Setelah itu aku kayak kepikiran terus, kayak emang aku kenapa ya kok kayak gini sih gitu kan. Setelah kejadian itu kok aku kayak gini sih. Akhirnya udahlah, lama aku lagi ngobrol berdua sama ibu, tiba-tiba kayak ada perempuan rambutnya teh panjang gitu, keriting ya gimbal gitulah. Terus dia kayak di tangga ngeliatin aku gitu, kayak ngeliatin. Terus aku kayak panik, kaget, kayak hah gitu kan. Terus ibu bilang, ngeliat apa? Tete gitu. Enggak, aku tuh gitu. Terus akhirnya kakak turun ke bawah. Setelah itu kakak turun ke bawah, aku kan tidur berdua sama kakak. Setelah kejadian itu, akhirnya aku ceritalah ke kakak, aku tadi ngeliat ini loh, kata aku teh. Bener gak sih? Apa aku cuman yang ngeliat doang gitu. Terus kakak teh kayak ketawa, kayak emang aku juga ngeliat, katanya. Terus aku bilang, hah bener gitu kan, kayak gak percaya gitu. Terus kata kakak bilang, udahlah hirawin, katanya teh gitu, gak apa-apa, itu mah yang ngelewat, katanya teh gitu. Terus akhirnya setelah itu setelah kejadian itu kesurupan aku sama kakak aku. Bareng lagi kesurupan bareng lagi, ternyata yang si perempuan itu. Tapi itu nggak tahu sih, perempuan itu nggak tahu emang katanya sih, kata yang ini yang nolongin aku, katanya emang dia tuh minta tolong ke aku sama kakak aku, minta tolong. Nah terus akhirnya kita zikir bareng, berdoa bareng gitu kan, ya dibersihin lagi. Terus aku sadar gitu kan. Setelah itu aku kayak
mikir gitu, kok aku kenapa ya lama-lama kok jadi berubah gitu, sering kayak ngeliat-liat aku pengen kayak orang lain lagi gitu, kayak normal gitu, nggak mau kayak gini, capek gitu kan. Setelah itu aku pertama kali masuk SMA. Aku ngeliat teman-teman aku kayak biasalah gitu, kayak anak-anak SMA pada umumnya gitu kan. Tapi aku ngerasa kayak aku teh beda gitu, kayak aku beda dari mereka gitu kan. Aku nggak bisa kayak teman-teman aku kan ada juga yang satu SMP dulunya gitu, kayak Ripa kita satu sekolah bareng loh. Aku kayak murung gitu, kayak aku beda sama kamu gitu, ngerti guys? Kayak aku tuh udah kayak ngerasa udah beda gitu dari main dulu ya. Nah terus setelah itu aku masuk kelas, ngerasa aneh, ngerasa beda. Nah sesek. Jadi kan di sekolah aku dulu itu ada rutinitas kayak doa bareng lah gitu, kayak baca berdoa bareng. Terus kita baca berdoa bareng, aku kayak kenapa ya aku ada sesuatu nih, kayaknya ada sesuatu di rumah, karena aku ngerasa udah beda banget. Nah terus aku pengen banget pulang. Akhirnya aku ya di sekolah panik gitu, kayak bingung gini, aku harus kayak gimana nih gitu kan, kayak gelisah gitu kan. Nah setelah itu aku pulang ke rumah, ternyata aku pulang ke rumah ngelihat kakakku udah kesurupan. Udah banyak banget orang-orang yang ngeliatin kakak aku gitu. Terus aku kayak ini orang ngapain sih gitu, harus diliatin gitu kan. Terus akhirnya aku masuk, terus ibu bilang kayak, udah diam aja di sini gitu, karena posisi kakakku kesurupan di kamar ibu. Nah terus ibu kayak sok baca katanya gitu, baca ya berdoa lah gitu kan. Saya aku berdoa. Setelah itu kakak sadar lah dari kesurupan itu. Sadar, kita berdoa bareng lagi gitu kan, berdoa bareng, zikir bareng. Setelah itu aku kayak kayak ya sebelumnya aku tuh kayak dikenalin sama salah satu orang yang benar-benar bisa nyembuhin aku sampai sekarang. Dia tuh kayak, sini teh kita kenalan dulu lah, biasa ngobrol-ngobrol biasa. Tapi posisi aku teh gini mikir, aku nggak gelisah sama dia gitu, aku nggak enak sama dia, kenapa gitu kan, ada posisi apa. Nah setelah itu ibu bilang, sok dek zikir bareng katanya gitu. Aku bilang nggak mau, aku pengen ke sana, aku bilang gitu kan. Kesana kemana, kata ibu. Nggak mau, aku mau kesana. Terus akhirnya kita berdoa bareng. Setelah berdoa bareng, aku bilang ke ayah, ya aku nggak nyaman sama ini orang, karena mungkin posisinya mungkin ya makhluknya gelisah sama ini orang gitu kan. So aku bilang, ya aku nggak nyaman. Kenapa nggak nyaman? Ya nggak nyaman, pengen ke Sukabumi, aku bilang gitu. Terus saya bilang, mau ngapain ke Sukabumi? Nggak tahu, pengen kataku gitu, pengen disembuhinnya di sana. Terus akhirnya kata ayah, ya udah besok kita pagi ke sana ke Sukabumi. Ya udah, akhirnya kita pergilah ke Sukabumi sekeluarga. Nah terus posisinya aku di jalan, aku ngerasa nggak enak pas menuju ke Sukabumi itu. Di jalan bener-bener ngerasa gelisah, ngerasa nggak enak lah gitu, sesek, sampai aku udah kayak kayak udah capek banget gitu. Nah di jalan aku kesurupan di tol. Terus ibu bilang, ini mah halusinasi kamu, ibu mah nggak percaya, katanya gitu. Terus aku bilang, bu ini nggak kuat, aku nggak kuat. Terus akhirnya aku kesurupan. Ya supir kan nahannya biar aku nggak takutnya loncat gitu kan. Terus akhirnya kakak ngebantuin aku. Akhirnya aku sadar. Terus ibu bilang, dek banyak berdoa, kata ibu gitu. Nah setelah itu aku nyampe lah di Sukabumi. Di Sukabumi kita ya biasalah kita berdoa gitu, berdoa biasa. Tapi aku mikir kayak, aku di Sukabumi gak dapet hasil apa-apa gitu yang bikin badan aku tuh jadi plong, jadi biasa lagi gitu. Malah aku jadi kayak makin disakitin gitu, rasa aku teh. Terus akhirnya aku kayak pengen bilang gitu kan ke orang tua aku nggak nyaman, pengen pulang, tapi aku takut orang tua aku katanya pengen ke Sukabumi gitu kan. Tapi setelah di Sukabumi pengen pulang gitu kan. Dan aku tahan. Nah terus aku nginep lah di saudara aku. Nah di saudara aku itu aku ketemu sama perempuan. Dia itu
yang mungkin orang samalah kayak orang indigo gitu. Nah terus dia tuh kayak ngeliatin aku sinis banget. Terus aku kayak mikir, nih orang kenapa sih kok aneh gitu kan. Terus akhirnya orang ini kok aneh banget gitu kan, beda banget gitu. Terus akhirnya aku diam. Nah setelah itu aku tidur di rumah saudara aku nyembuhin aku, kita berdoa bareng-bareng. Setelah itu aku dapat info bahwa ya perempuan ini tuh sama posisinya kayak aku, sering kesurupan, tapi dia itu nggak bisa nahan. Kalau udah kesurupan pasti diborgol. Karena ya mungkin karena udah gak bisa terkendali gitu kan. Terus akhirnya aku kayak pantes gitu, aku kayak ngelihat dia tuh beda dari yang lain gitu kan. Karena posisi dia, dari cara dia ngelihat, dari cara gerak-gerik dia tuh beda gitu kan. Nah setelah itu aku pulang lagi ke Bandung. Setelah di perjalanan aku kesurupan terus. Perjalanan pulang ke Bandung aku kesurupan terus. Gak ada hasil apapun, nol banget di Sukabumi itu, nol banget. Aku gak sembuh, masih tetap kesurupan. Akhirnya orang tua aku manggilah yang ini gitu ya, yang nolongin aku, yang nolongin sampai sekarang. Akhirnya manggil dia, kita zikir bareng. Akhirnya aku surupan, dia tanya maunya apa gitu kan. Akhirnya kita berdoa. Terus aku juga sering diingetin sama orang tua aku kalau aku harus kuat. Kita nggak boleh kalah sama mereka. Kita nggak boleh terkendali sama mereka gitu. Karena ini badan kita loh gitu kan, bukan badan mereka gitu kan. Akhirnya aku kuat. Ternyata lama-lama aku kayak ngerasa nyaman sama ini orang. Aku ngerasa kayak, oh ternyata apa yang aku rasain teh mungkin bukan aku tapi mereka gitu kan. Setelah itu aku setelah itu aku zikir bareng, belajar sama mereka gitu kan. Aku harus gimana, cara aku biar aku nahan gimana gitu kan. Nah terus aku kan masih sering kesurupan. Ada salah satu tetangga, dia tuh kayak minta foto ke ibu aku. Dia minta foto aku. Ternyata pas di foto itu dia kayak ngegambar. Nah si gambar itu aku lihat kan, dia sebenarnya tuh kan foto itu nggak boleh aku lihat ya, karena takutnya jadi kepikiran sama aku. Terus pas ternyata si orang itu bilang kayak, nih Rifa lihat ini, katanya tuh gitu kan. Terus pas aku lihat tuh kayak ada genderuwo hitam, kayak lagi ngeginin aku gitu. Kayak meluk gitu di belakang. Kayak meluk gitu. Terus ibu bilang kayak, Bu jangan diliatin ke Rifanya, katanya gitu, takutnya malah dia jadi parno atau gimana kan. Kan aku udah kelihatan tuh ya sama aku. So aku mikir kayak, hah aku ada yang kayak gitu, bener gak sih gitu kan. Terus akhirnya aku nanya lah ke kakak. Terus kakakku bilang, iya emang ada. Katanya emang ada yang kayak gitulah gitu kan ke aku itu. Terus akhirnya aku kayak bingung, kenapa ya, kok dari mana gitu kan. Kayak aku udah kayak bingung gitu kan, emang aku harus kayak gimana sih, apa selamanya aku harus ituin sama dia gitu kan. Akhirnya aku ya minta tolong lah ke orang ini, minta tolong biar aku tuh pengen sembuh lagi, nggak mau kayak gini, udah capek gitu kan. Akhirnya aku dibersihin, ya kita baca berdoa bareng lagi seperti biasa gitu. Ternyata ada suara kayak dilempar gitu, kayak suara benturan besar banget pas kita lagi zikir bareng. Kayak ada benturan besar banget. Nah setelah itu kita kaget kan, semua kaget gitu, terutama teman-teman aku juga kan di situ posisi ada, karena ngedampingin aku. Terus mereka kaget, terus kayak suara apa gitu kan. Terus kata Ustadz gitu juga kayak, udah kita terus berdoa, kita nggak boleh kalah sama mereka. Akhirnya kita sering dibersihin, sering zikir, sering berdoa. Nah kita jadi sedikit bisa bisa inilah gitu, bisa kekontrol gitu kan semua. Nah terus kakak kan sering kesurupan terus tuh. Terus aku kayak bingung juga gitu, kenapa sih kok aku kayak gini terus gitu kan. Kakakku juga nggak sembuh-sembuh. Akhirnya aku kayak menghindari kakak gitu kan. Ternyata kakak udah kayak
apa namanya, adek kesana katanya tuh gitu kan, kayak mungkin makhluk halusnya ada yang gitu ya? Takutnya kan ke aku. Akhirnya setelah itu aku kayak pindahlah ke tetangga sama teman aku. Nah pas aku pindah ke tetangga, aku jadi kan kesurupan gitu, sampai kayak ngamuk-ngamuk, sampai kayak nendang, najong, terus yang ngomong kasar gitu, sampai nyudahin, sampai ngelel, sampai segalanya. Setelah itu kayak orang-orang selalu bilang sama aku harus kuat, kita nggak boleh terkendali sama yang seperti itu. Nah akhirnya aku sadar lagi gitu kan, sadar. Terus besoknya ada saudara yang jengukin. Ya mereka nanyalah kenapa gitu kan, aku bisa kayak gini, emang sebelumnya juga mereka belum jengukin aku kan. Nah terus pas mereka jengukin, aku lagi sholat bareng sama saudara aku di atas, aku tiba-tiba ngerasa nggak enak, panas lagi badan. Terus kayak sesek lagi, terus akhirnya aku kayak teh cepet ya sholatnya, aku udah nggak kuat gitu kan. Akhirnya ya saudaraku cepet lah gitu sholatnya, mungkin kan panik juga, takut aku kan kayak gimana. Terus akhirnya dia selesai sholat, terus dia bilang, Cipa kenapa, istighfar. Terus aku bilang kayak, aku udah nggak kuat teh, sakit, aku bilang gitu kan. Ayo udah ke bawah katanya, ke bawah. Setelah ke bawah, ibu bilang kenapa, katanya teh gitu. Bu nggak kuat, kataku gitu kan. Terus akhirnya aku kesurupan, dibawalah ke tetangga lagi. Kakak juga kesurupan, aku kesurupan. Ternyata ada orang yang nyantet aku, dia datang ke sini. Terus aku nunjuk lah, maneh gitu kan, sampai kayak marah-marah gitu, sampai najong. Terus kayak temen aku bilang, Cipa sadar, inget aku, ini aku siapa gitu kan. Mereka biar aku mungkin kan ingat sama mereka, biar aku sadar juga kan. Terus udah kayak gitu, aku akhirnya kayak nangis sampai nggak kuat, saking sakit banget gitu, kayak bener-bener ditusuk. Terus akhirnya setelah itu aku sadar. Nah setelah itu aku kayak mikir kayak, ini aku kenapa ya, kok bisa jadi lagi sih gitu kan. Nah setelah itu aku pas lihat, oh ternyata ada orang itu gitu kan. Nah setelah itu aku kayak ke rumah, kita ngobrol-ngobrol bareng, zikir lagi, berdoa lagi. Nah terus setelah itu aku kayak ngelihat ada sosok gede banget gitu, tapi cuma kayak asap gitu. Entah itu apalah gitu, kayak nggak jelas gede, gitu ya, nggak jelas tapi kayak gede banget. Setelah itu akhirnya aku kayak mikir apa jangan-jangan yang ini gitu, yang tadi yang digambar gitu kan. Nah setelah itu aku kayak ya udahlah hirauin gitu kan. Nah terus dibersihin lah, rumah aku dibersihin gitu kan, takutnya kan ada yang inilah gitu kan. Nah terus akhirnya kita sering baca zikir. Setelah itu lama kelamaan kita juga jadi bisa nahan gitu, kita juga jadi membaik gitu kan. Nah dari situ orang ini bilang ke kita, jangan mau kalau misalnya emang kita udah ngerasa nggak enak, harus cepet-cepet zikir, jangan mau langsung los, jangan mau langsung ya mereka masuk gitu kan. Setelah itu kita kayak ya udahlah, akhirnya kita harus bisa gitu kan, harus bisa. Terus kita emang masih sering ngerasa aneh gitu kan, masih sering ngerasa nggak enak, masih sering ngerasa sesak kalau misalnya emang mau kerasukan gitu kan. Tapi karena kita sering berdoa zikir, akhirnya kita bisa ngendaliin sendiri gitu kan. Nah gitu ceritanya. Jadi apa ya sebenarnya, percaya nggak percaya dan memang terjadi ya. Iya. Jadi memang kadang-kala kan kita tuh suka berpikir ya, masa iya sih zaman sekarang gitu kan, kayak gini gitu kan, main. Kan. Terus kan memang tapi ada satu pertanyaan nih, sebelum kejadian ini Riva sama keluarga tuh termasuk orang yang percaya nggak sih akan hal-hal mistis kayak gini gitu? Sebenarnya sih nggak percaya sih ya sebenarnya mah gitu kan. Emang apalagi orang tua aku juga ngerasa kayak nggak mungkin gitu kayak gini gitu kan, masa sih gitu zaman sekarang juga gitu kan ya main kayak main seperti ini gitu kan. Tapi ya
karena mungkin orang tua juga ngelihat anaknya sering kesurupan gitu kan, ya percaya nggak percaya gitu lah, emang terjadi gitu kan. Terus juga emang aku juga sih awal-awal kayak nggak percaya juga gitu bisa merasakan seperti hal itu gitu kan, karena biasanya kita lihat di YouTube atau di mana gitu, ini malah kejadian sendiri gitu kan. Iya. Aduh, berarti memang nih buat teman-teman, jadi bukannya kita mengada-ngada, jadi memang terjadi sama diri kita gitu. Jadi apa ya, kayak satu bentuk peringatan mungkin ya, via kita buat bilang ke teman-teman semua bahwa hal seperti itu tuh memang ada gitu kan. Terlepas dari tujuan yang bagus atau yang nggak bagus kan, itu mah kembali lagi ke orangnya kan gitu nih. Sebenarnya masih ada beberapa lagi pertanyaan yang mau ditanyain nih ke Rifa, tapi kita lanjut di episode berikutnya. Jadi untuk sekarang kita cukupkan dulu ceritanya Rifa sampai di sini. Nanti ada kelanjutan tentang apa ya? Pengalaman pribadi. Iya, pengalamannya. Jadi kan kemarin itu kan ngalamin sempat disantet yang tujuannya untuk ke rumah kan. Tapi meleset yang akhirnya malah ke diri Rifa sendiri kan. Jadi ada efeknya pasti. Terus setelah menjalani kayak terapi mungkin. Terapi pengobatan yang akhirnya jadi bisa gak balik lagi sih, kayak lebih bisa menahan. Lebih menahan. Terus ada efek-efek kayak tadi kan, ngelihat apa dan segala macamnya. Nah pasti kan itu tuh ada lagi yang dirasain kan. Tapi tahan, jangan di episode ini kita ceritain di episode berikutnya. Jadi teman-teman pantengin terus channel Ngobrol Mistis. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Tunggu ya.